Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril layli 'ala an-nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar, wa'idhatan liulil nuha wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa al-mukhtar, sallallahu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-qadati al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqaba al-lailu wan-nahar. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat rabbal ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Nurul Hidayah, Rimbo Data, Lubuk Begalung, Kilangan, habis Kilangan, tidak ada Lubuk Begalung ya? Di mapnya ada Lubuk Begalung tadi, jadi Google yang salah, bukan saya. Saya tengok jadwal solat tadi, dia tulis itu Lubuk Begalung. Nampaknya tetangga menguasai kita. Apa nama tadi? Rimbo Data, Lubuk Kilang. Lubuk Kilang, Masya Allah. Yang saya hormati, yang saya cintai, dan insya Allah sentiasa dikenang. Subhanallah. Memang subuh itu istimewa untuk yang bermental-mental juara, orang-orang hebat. Makanya subuh itu banyak sekali kelebihan yang Allah berikan kepada ahlinya. Subhanallah, hari ini hari Senin awal pekan ya, apalagi di awal bulan, sedang semangat kita pergi ke tempat pekerjaan. Kan tanggal 1 gaji, tidak cair-cair. Subhanallah. Ya, khususnya yang bekerja di lembaga pemerintahan, tanggal 1 cair ya? Iya. Kalau saya tidak pernah tanggal 1 kayaknya. Tanggal 5, tanggal 3, tapi alhamdulillah. Semangat. Padahal itu hanya sedikit sekali dari sekian banyak keuntungan dan kepentingan duniawi. Banget kita. Kalau saya misalnya perumpamaan aja, bergaji sebulan misalnya 3,5 juta, dari APBN berapa persen? Tidak hitung ya, sampai sesak nafas. Nah, sikit sekali. Bersemangat kita untuk mengejarnya, sehingga jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat dikurung di, tidak boleh masuk oleh pimpinan kantor, karena ada apel Senin pagi.
Semangat luar biasa itu kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Karena akan masuk catatan, akan masuk absensi yang berimbas pada gaji dan profesi, berimbas pada karir. Subhanallah. Nah, yang sedikit ini dari banyak menurut kita dari kepentingan duniawi, yang seluruh kepentingan duniawi ini dibanding dengan salat sunat subuh saja, belum wajibnya Ustaz, salat subuhnya saja, sunat subuhnya saja berapa salat sunat subuh? Salat sunatnya 2 rakaat. Panjang-panjang atau pendek-pendek? Mana yang lebih afdal? Saya baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Dari dibaca rakaat pertama surat misalnya Al-Baqarah, rakaat kedua surat Yasin. Mana lebih afdal? Hah? Kenapa, Pak? Ini banyak ayatnya, ini sedikit. Itu sunnahnya Nabi SAW. Tahulah kita bahwa amalan Nabi itu barakah, bahwa amalan Nabi itu sempurna, sikit tetapi nilainya besar. Amalan kita besar, nilainya mungkin sikit. Kata Ibnul Jauzi mengumpamakan orang-orang yang melaksanakan apa yang Nabi perintahkan dan contohkan dengan mengamalkan amalan-amalan lain yang dia ijtihad sendiri tanpa dalil, seperti yang melaksanakan itu ikut Nabi SAW seperti orang yang mengumpulkan mutiara. Yang tidak mengamalkan itu seperti mengumpul batu dan kerikil. Mana yang mudah dicari, batu kerikil atau mutiara? Ini seriusnya. Mana yang lebih mudah dicari, batu-batu, kerikil-kerikil, pasir-pasir daripada mutiara? Batu-batu, kerikil-kerikil, mutiara, pasir-pasir. Oleh sebab itu, mana yang lebih banyak orang nambang pasir daripada nambang mutiara? Mana orang yang lebih banyak ngangkut batu daripada ngangkut mutiara? Ngangkut batu. Apa sebab? Batu mudah didapat dimanapun. Pasir bisa digali dan ditambang dimanapun. Kerikil bisa digumbo atau digumbo? Tidak tahu lagi. Nah, itu bahasa Indonesia asli loh. Buka kamus besar bahasa Indonesia. Antum punya kamus besar Indonesia? Tidak. Beli nanti. Cari kalimat gumbo. Bisa digumbo. Itu bahasa asli itu Pak, Melayu tuh. Dicari dimanapun di sungai. Tapi kalau mutiara, tidak berapa orang atau tidak banyak yang sanggup, kecuali yang napasnya panjang atau uangnya banyak dan siap untuk membelanjakan. Ya banyak duit tapi tidak siap belanja, kan ada juga tuh. Kan ada orang duitnya banyak tapi tak siap membelanjakan. Ada orang kaya Bu, kaya raya. Ya kalau sudah puluhan miliar asetnya, kaya enggak ya? Saya nanya sama beliau, kalau sudah puluhan miliar kaya enggak? Tapi kalau puluhan ribu? Puluhan ribu? Hah? Cukup lah ya, alhamdulillah. Tapi puluhan ribunya pound sterling atau euro. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kaya, tapi makan di rumah makan tetap ramas. Makan rumah makan minta ramas. Itu pun lauknya, sambalnya telur sebelah. Telur sebelah.
Pas tengah makan siang, ingat makan malam, stop makan, minta bungkus sama sama apa namanya pelayan rumah makan, Yong, siko bungkuin untuk apa Pak? Untuk anjingnya. Lalu kada dibilang untuk anjing kan dibungkus sama pelayan, campur sama sisa-sisa makanan yang dan ini Pak sudah selesai. Pak ada kadangnya, ambo campur yang lain. Allah, salah sabu itu dia, dicampurnya. Subhanallah, kaya raya, begini cara makannya. La haula wala quwwata illa billah. Ada memang. Jadi mutiara itu kalau orang berduit tapi tak ada semangat untuk belanja, untuk menikmati, dia simpan juga Pak. Masyaallah. Nah mutiara itu susah dicari, tapi bila dapat maka mengalahkan ribuan truk pasir dan kerikil. Makanya untuk amal-amal, kemudian bila dapat, kalau tuan-tuan punya kerikil 1 truk, susah tidak nyimpannya? Hah? Tidak perlu susah. Parkir aja tepi jalan tidak ada yang curi Pak. Parkir tepi jalan tidak ada yang curi itu. Ya Pak ya? Hah? Serak aja tepi jalan tuh tidak ada yang curi, tidak ada yang ngambil tuh. Nah, bahkan nanti dilapor kita, bang ambil lagi, dah. Ini mengganggu jalan nih, tolong diambil kembali. Tapi coba mutiara. Hah? Kalau mutiara? La ilaha illallah. Memang berat untuk menggenggamnya. Berat untuk menyimpannya. Perlu biaya. Kadang-kadang orang harus nyewa berangkas di mana Pak? Di bank ya? Mahal sewanya. Saya tidak pernah nyewa, tuh saya nanya, mahal tidak sewanya? Mahal ya? Nah, untuk menyimpan barang-barang berharga itu. Demikian juga dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Megangnya, nyimpannya berat. Nah, kembali ke masalah kita. Untuk mengejar gaji yang tadi tak seberapa, sedikit sekali, secuil dari kepentingan dunia yang sangat banyak ini, ternyata sholat sunat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Di dunia ini ada berapa negara? Tidak ada yang tahu. Ini gagal ujian IPS nampak ya. Berapa negara? 172 negara. Berapa orang presidennya? Sebanyak itu pula. Ya, ada yang raja, ada presiden. Berapa istananya? Lebih banyak daripada itunya. Karena istana ada istana di sini, ada sana di sana. Apalagi kalau raja. Raja itu bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri ada istananya. Ya kan? Belum lagi jadi raja, berharap jadi raja ada banyak istananya. Betul kan? Ada istana di Casablanca, ada istana di Espanya, ada istana di mana lagi? Di Bogor. Nah, misalnya. Banyak istananya. Berapa ada pabriknya? Antum kalau nak jadi presiden tak punya pabrik tak bakal menang saat ini. Berapa pabriknya? Walaupun atas nama. Nah, pakai nama orang tidak paham, tidak bakal jadi presiden. Iyalah, sama kita. Nah, tidak akan jadi presiden kita. Ma'asyiral kiram. Nah, berapa kebun, berapa pasar, berapa mall, berapa toko, berapa kantor? La ilaha illallah. Ini semuanya dibanding dengan salat sunat subuh 2 rakaat yang lebih baik dipendekkan. Hanya qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kalau demikian kaum muslimin, mau juga kita mengorbankan salat subuh kita, mengorbankan salat subuh kita demi gaji 3 juta.
Berapa persen dari seluruh kepentingan dunia ini? Entah gimana caranya, tidak ada nilai sama sekali, tidak ada nilai sama sekali. Maka merugi yang jadi pegawai gara-gara ngejar kerja tak sholat subuh berjamaah. Rugi orang-orang yang bekerja di kebun tak sholat subuh berjamaah. Rugi para nelayan yang mencari ikan tak sholat subuh, rugi. Apalagi rugi ustadz tidak sholat subuh berjamaah gara-gara menyiapkan bahan ceramah misalnya. Ma'asyal kiram. Ini kalau kita kembalikan ke kaji kita semalam, bukan sedikit bukan tidak banyak payah nyebutnya, bukan tidak sedikit yang tahu, yang tidak tahu atau yang tahu, cuman sangat sedikit yang mau. Kita seperti yang saya bilang juga, orang kita ini, umat Islam ini kaya-kaya, cuman keyakinannya kurang. Kan itu kaya-kaya kurang, cuman keyakinannya kurang. Dulu ada teman kuliah di Amerika, cerita bahwasanya kalau artis-artis Hollywood, takut dia bilang apa, artis Hollywood itu ada kebiasaan mereka di tahun atau di awal tahun atau di ujung tahun pesta besar, masing-masing bawa mobil super mutakhir paling mewah. Menurut kita kan Masya Allah orang-orang kaya, tapi ternyata ada anak-anak konglomerat dan pejabat kita pestanya lebih dahsyat lagi. Anaknya ini yang kuliah di sana pestanya bawa jet pribadi. Mana mahal, jet atau jet pribadi atau jet? Kita ombak lebih mahal. Berarti mana yang lebih kaya? Anak kita orang Indonesia lebih kaya daripada artis Hollywood Amerika. Tapi antum jangan cari siapa, saya tidak tahu, udah lama itu, saya udah lupa juga, sekarang pula ingat nih kembali. Ma'asyarul kiram, kita ini kaya-kaya sebenarnya, cuman kata Syekh siapa, salah seorang Syekh kami bilang, yang kurang pada kita adalah keyakinan. Syekh Muhammad Hasan dia bilang, yang kurang pada kita umat Islam adalah yakin dengan janji Allah tadi. Yakin dengan janji Allah. Sekarang kenapa orang lebih menyiapkan pekerjaannya daripada menyiapkan sholat subuhnya? Karena dia tidak yakin bahwa dengan sholat subuh pekerjaannya akan tetap eksis. Justru yang dikhawatirkan, kalau saya sholat subuh terlambat bekerja, sedikit dapat keuntungan, atau mungkin saya tidak akan dapat berkarir dan sebagainya, dan seterusnya. Berapa lagi bisikan-bisikan syaitan pada kita. Tapi bahkan yang terjadi justru selanjutnya, berapa banyak orang yang khawatir kalau sudah ngaji nanti tertutup pintu rezeki, kalau sudah ngaji nanti payah bekerja, takkan laku, dan seterusnya, bisikan syaitan pada kita. Tapi orang yang mencoba dan berani, Allah tak pernah menyia-nyiakan amalan orang yang beramal. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minhum. Allah mengabulkan permintaan kita, dia tidak menyia-nyiakan amalan orang yang beramal di antara mereka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ada orang kalau ngaji nanti karir terganggu, rajin baca Quran jadi orang tertuduh, rajin celana cingkrang nanti tak bisa menjadi profesional. Apalagi di saat-saat derasnya terpaan subuhan dan tuduhan bahwa ciri teroris adalah berjenggot,
celana cingkrang, selalu bawa Quran di mana-mana, dan sholatnya 5 waktu di masjid. Ini sebenarnya sudah lama di negeri-negeri tiran ini sudah sering diterapkan. Ya, di negeri-negeri Arab yang tiran seperti dulu Tunisia, Aljazair, Libya dan sebagainya sudah lama diterapkan itu. Anak muda yang sholat 5 waktu satu masjid siap-siap untuk hilang. Teman saya ada yang hilang. Kita di Indonesia ini jaga ini stabilitas yang masya Allah di Indonesia bagus. Masih bagus, alhamdulillah. Sholat 5 waktu di masjid, ada yang gertak, tidak hilang kan? Nah, makanya kita pelihara keamanan ini dan bersama-sama dengan baik. Jangan menyebabkan tindakan-tindakan menyebabkan, sebab setiap ada pelanggaran akan semakin mempersulit aturan itu yang namanya nizam, kata orang Arab, la yarham. Tidak ada kasih sayang kalau itu aturan. Paham. Maka jaga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi? Takut dia. Nah, di saat itu Allah lahirkan salah satu dari putra muslim yang bisa mewakili dan membatalkan apa yang dipropagandakan itu. Berjenggot, rajin ke masjid, celana cingkrang, apa lagi? Rajin baca Quran. Kemudian tinggalnya pun di Arab Saudi. Kan itu kalau pergi ke Arab jadi kadrun dan sebagainya, tidak akan semak baju. Nah, di saat mulut orang itu berbusa menghembuskan syubhat seperti itu, Allah datangkan orang ini yang masih muda, yang bernama Muhammad Yogi Erlangga, bisa memecahkan rumus fisika yang tak terpecahkan oleh para pengari raih hadiah Nobel dunia, tidak terpecahkan selama lebih dari 30 tahun. Dipecahkan oleh pemuda ini, asli Tasikmalaya. Pernah dengar? Nah, berarti kalau panjang jenggot goblok, tidak benar. Karena waktu pas itu ada yang bilang, seorang yang tak tahu apa yang dia ucapkan, dia sendiri tidak paham apa yang dia ucapkan. Kadang-kadang auzubillah, orang kalau sudah terlalu ngikut hawa dan akal, tertutup akalnya. Nah, dia memfitnah siapa yang berjenggot goblok, semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Dia dulu berjenggot. Nah, Allah musta'an. Nah, Allah lahirkan orang ini berjenggot. Dia juga ada lagi yang mengatakan, tokoh nasional juga, rajin bersolat 5 waktu di masjid, rajin baca Quran, celana cingkrang, ini ciri teroris. Ketika dia menemukan rumus ini, Amerika, negara-negara adidaya dunia berebut minta hak kuasa atau hak cipta ini, beli. Kira-kira kalau itu berapa harganya itu? Ya sekedar informasi, saya hanya wawasan, saya tidak ahli di bidang ini, saya bukan ahli fisika. Saya paling susah tuh ketika baca sinus, kosinus tangen, apa gunanya bang? Tidak tahu. Saya sampai bilang sama guru saya waktu itu, guru fisika, Pak, mohon maaf Bu ya, awak ngaji sinus, kosinus tangen ini apa gunanya? Marah dia sama saya. Belajar aja lah kamu, katanya. Dia sendiri tidak jelaskan. Nah, kan kami bilang kalau kami belajar nahu, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimah, iya kan? Ada gunanya tuh baca Quran, memahami bahasa Arab, hadis, tahu. Jadi kalau ini untuk apa? Belajar di pondok sih bilang. Kena marah sih. Belajar aja kamu, katanya. Ya gimana, enggak payah. Rumus dijelaskan 1 tingkat, pas soalannya dibuat 5 tingkat. Ya, habis itu enggak diperiksa. Macam mana nak pandai awak? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kegunaan daripada rumus persamaan Hilmas ini adalah bisa menghemat energi perhubungan dan pertambangan sampai mencapai 65%. Andainya biaya operasional
suatu pabrik sebelum menggunakan rumus ini, misalnya 100 miliar setahun, maka dengan rumus ini bila sudah diterapkan bisa menghemat sampai tinggal 35 miliar. Hemat 65 miliar. Sikit apa banyak? Ya. Maka patut orang nak berebut untuk dapatkan hak cipta itu. Sebab terbayang oleh mereka pabrik ini dan sebagainya, mereka yang memiliki hak patennya. Nah, lihat kaum muslimin dan muslimat. Orang yang di dadanya berisi Al-Quran, orang yang di dadanya berisi iman, yang senantiasa istiqamah menjalankan apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang ditegah dan dilarang, pasti menyimpan rasa kasih dan sayang. Kenapa tidak? Karena yang mengajarkan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kau tak utus engkau hai Muhammad kecuali jadi rahmat bagi sekalian alam. Nabi sudah buktikan. Nah, siapa yang mengikutinya dengan benar, tak akan jauh buah jatuh dari pokoknya kecuali pohon condong. Awak nanam batang, orang nambil buahnya. Ada dulu ibu-ibu di kampung saya, ada si Fulan, dia beristri di tempat lain gitu. Awak nanam pokok, orang dapat buahnya. Lalu saya jawab, salah ibu sendiri. Kenapa ditanam di perbatasan? Tanam di Ajo, iya kan? Tanam di Sembadan, iyalah. Kalau tidak mau orang dapat buahnya, tanam di tengah-tengah tanah kita. Ini tidak ditanam di Sembadan. Itulah condong pula. Orang. Jadi kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apa yang dia katakan? Dua, lihat, dia tidak memikirkan keuntungannya, karena memang diajar umat yang beriman itu bukan untuk mengorbankan agama, bukan mengorbankan umat manusia, tapi untuk menghidupkan agama, menghidupkan kemanusiaan. Apa katanya? Ini saya wakafkan untuk kemanusiaan. Padahal dana yang dihabiskan untuk penelitian itu hanya 7,2 miliar. Di Pemkab kita, di Pemprov kita ada tidak penelitian dengan dana ini untuk satu orang? Ada, Pak? Saya nak ngajukan? Tidak ada. Dia adalah seorang dosen di King Faisal University Arab Saudi. Dari situ dia berangkat ke Jerman untuk membuat penelitian. Alhamdulillah hasilnya ini. Dan dia rajin ke masjid, berjenggot, rajin baca Quran, celana cingkrang, salat 5 waktu, terjaga di rumah Allah. Ketika dapat nikmat besar, dia ingat kemanusiaan yang besar. Dia katakan ini wakaf untuk kemanusiaan. Pakailah, Amerika nak pakai, Rusia nak pakai, untuk kemaslahatan umat manusia. Sanggup antum? Karena baru celana cingkrangnya baru, ya. Dalam hari masih baru. Rajin salat. Jadi semua terjawab. Hanya orang-orang yang tidak mengakui kelebihan orang punya kelebihan saja yang mengingkari. Na'asyurul kiram rahmati Allah. Tapi memang tidak sedikit pula orang, ya, tidak sedikit pula orang, ibarat kata pepatah Arab, tetap kambing walaupun terbang. Pernah bapak-bapak nih, ibu-ibu dengar cerita kambing terbang? Belum ya? Belum sampai kisah ke sini. Ada kambing terbang. Tahu ceritanya, Dek? Mau dengar juga? Subhanallah. Gak enak jadi ceramah juga nih tadi. Dalam kisah ini jadi tamsil. Tamsil, tahu tamsil kan? bahasa petata petiti orang, bahasa apa namanya? Tamsil, bahasa kiasan, bukan anekdot palsu. Anekdot kan sebagian terbangun dari bukan dari apanya. Misalnya tamsil kita, air pancuran turunnya, pada lupa rupanya apa? Air pancuran turunnya ke, nak pakai bahasa Indonesia lagi ya? Apa? Macam tadi itu, takkan jauh
buah jatuh dari pokok. Nah, ini kan tamsil nih. Artinya anak tak akan jauh dari perangai bapak atau ibunya. Ini kalau makanya orang dulu kalau berhasil anaknya, lihat dulu dong siapa bapaknya. Bilang pula ibu, lihat dulu bagaimana siapa dulu mamanya. Nah, kaum muslimin, jadi tamsil oleh orang. Ada dua orang di masa jahiliyah dulu berjalan. Dari kejauhan terlihat titik hitam. Kan tak jelas apa, kan diam nih kan. Lalu yang satu bilang, menurut kamu itu apa? Kalau menurut saya itu gagak. Yang tadi bilang, enggak, itu kambing katanya. Akhirnya bertaruh dia. Tahu bertaruh? Bertaruh. Enggak tahu juga. Nah, siapa yang benar? Taruhan, bertaruh dia. Akhirnya bekejar mereka tempat itu. Pas sampai terbang itu. Kalau terbang berarti enggak. Yang bilang kambing tak mau menyerah, enggak mau bayar. Pokoknya tetap kambing walaupun terbang. Walaupun kambing, apa namanya? Tetap kambing walaupun terbang. Akhirnya jadi tamsil bagi orang yang tak mau menerima kebenaran yang terang benderang. Nah, ini kata terang ini kaum muslimin muslimat, bahwasanya menjaga salat takkan merugikan sama sekali. Dan jaga apalagi salat 5, apalagi salat subuh berjamaah. Ma'asyiral kiram, apa saja kelebihan yang Allah berikan? Kalau tadi salat sunatnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat sunatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada contoh kasus, ini contoh lain, contoh kasus orang yang hadir ya salat subuh di masjid. Habis itu ada pula pengajian. Ya, masih kerabat saya. Waktu itu dia kerjanya apa namanya itu ya, motong getah itu apa namanya, manakia getah, manakia gota ya. Karena yang ceramah subuh itu saya segan dia pergi. Biasanya subuh dia mulai berangkat selesai jam 11, tapi karena ini orang Sumando yang ceramah kan segan ya kan, akhirnya ditunggunya sampai suruk. Berapa terlambatnya itu? Sejam lebih. Yang namanya dasman ceramah tidak ada singkat. Ya, kalau janjikan 11 paling selalu lebih sedikit. 11 lebih 1 jam. Akhirnya dia tetap duduk. Setelah selesai, nek orang sholat, dia sholat pula. Nah, sholat sunat. Habis itu dia berangkat. Subhanallah. Justru selesainya dia cerita langsung lebih cepat dari sebelum atau seperti bayi biasa. Kadang-kadang subuh pun di jalan, kadang-kadang subuh di jalan, kadang subuh di kebun, motong dulu baru ini selesai jam 11. Kemarin Ustadz saya selesai sebelum 11 dah selesai. Benarlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya siapa yang salat subuh berjamaah fi zimmatillah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala barakah waktunya. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat orang yang menjaga salatnya subuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Allah jaga dia dari masuk neraka, apalagi pasti dijaga dari yang lebih kejam daripada itu. Ini ada kisah 2 orang staf di sebuah perusahaan asing, perusahaan besar. Pernah dengar perusahaan kertas terbesar di Asia Tenggara? Besar nggak perusahaannya? Ya. Manajernya saya dari Taiwan. Ada 2 orang tugas luar, masuk dalam perjalanan azan
orang di masjid. Kalau azan masjid kan sudah dinas mau habis kan. Kalau berhenti terlambat bisa-bisa didenda. Jelas? Kalau tidak berhenti didenda sama Allah nanti. Mana antum takut didenda oleh bos apa didenda oleh yang menciptakan bos? Ini jujur ini. Yang kurang iman takut sama bos pasti itu. Yang kuat iman pasti takut sama bos. Tapi yang kuat iman dia lebih takut pada yang menciptakan bos. Ustaz berteori pandai Ustaz ya. Enggak, saya sudah lakukan. Ya semampu yang saya bisa. Ya. Mau bukti fisik. Hah? Kalau ada cair dananya saya berikan bukti fisik. Kan bukti fisik untuk pencairan dana saja. Kaum muslimin dan muslimat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya antara dua orang ini tidak sama manhajnya. Satu takut sama bos, satu takut sama Rabb yang menciptakan bos. Disebutkan olehnya, yang satu terus ke perusahaan, tidak ikut sholat, biar sholat nanti saja. Kan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Tahu dia nanti diampuninya itu. Yang satu tidak. Dia bilang ini hak Allah dan ini hak manusia. Hak Allah kalau diundur marah dia, tidak ada penggantinya karena Tuhan kejarnya satu. Kalau hak bos marah dia, bos masih banyak bos lain. Bahkan kita setelah itu bisa jadi bos, ya dah, bos akan berganti-ganti dia. 2 tahun kena mutasi. Kadang-kadang kesalahan anak buah bos yang diganti. Iya. Maka kenapa tuh takut sekali sama bos itu? Bos itu sebentar diganti lagi dia. Pegawai yang jarang diganti, lambat digantinya. Harusnya pegawai lebih kuasa dari, lebih berberani sebenarnya bos. Bos sebentar jabatannya. Iya deh. Nah, ini yang satu berhenti, yang satu tidak. Subhanallah. Dua-duanya akhirnya terlambat juga karena macet di jalan. Tentu yang tidak berhenti lebih cepat sampai. Dari mana kamu? Bos, macet di jalan. Macet, tidak ada alasan. Gaji kamu dipotong 2 hari. Potong 2 hari gaji, kena marah dan dipotong. Habis itu yang mampir sholat tadi tentu lebih lambat lagi. Tetapi suara bosnya tidak sekeras tadi. Apa? Dari mana Pak? Pak, bukan dari mana, kenapa terlambat? Saya katakan tadi pas di jalan saya kedengaran azan, akhirnya saya mampir sholat dulu Pak. Oh gitu ya, ayolah besok jangan terlambat lagi ya. Selesai. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah Maha memiliki hati orang mukmin, hati orang kafir, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kaum muslimin. Dan kisah-kisah seperti ini banyak, makanya kita perlu keyakinan. Tadi saya katakan, kalau sudah keyakinan, mereka 1000 waktu itu bisa lawan 3000 kan, kayak gitu. Ini tidak mengajak berlawan, saya jangan salah paham pula. Artinya kan itu yang paling ditakutkan orang. Yang paling ditakutkan orang kan nyawa, ya kan? Di bawah itu harta, di bawah itu tahta, di bawah itu itu sebagainya. Terakhir agama. Terakhir agama. Padahal yang harus ditakutkan pertama itu agama. Kalau agama sudah di atas, semua itu akan mudah kita hadapi. Makanya mereka siapkan harta habis, tidak ada masalah, fisabilillah. Kan itu yang cerita semalam cerita. Nyawa habis, fisabilillah, tidak ada masalah. Sebab apa? Kalau fisabilillah Allah yang ganti.
Kalau fi sabili ghairillah tidak ada yang mau ganti lah. Makanya kalau kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, andainya negeri kita diserang oleh musuh sekarang ini misalnya, nak direbut negara kesatuan Republik Indonesia oleh orang luar, maka umat Islam wajib bangkit berjihad melawan penjajah. Tapi jangan lupa, bukan atas nama selain Allah, tapi atas nama jihad fi sabilillah. Sebab jihad fi sabilillah lah yang lebih besar. Sebab jihad fi sabilillah negara terjaga, pahala didapat. Tapi kalau bukan fi sabilillah, negara belum tentu dijaga. Apa sebab? Allah tak bantu kita. Makanya dalam perjuangan kemerdekaan dulu yang banyak teriakan Allahu Akbar, bukan fire. Fire tuh muslim, fire tuh, tapi adalah Allahu Akbar. Disiram negeri ini dengan darah para syuhada. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Syekh, baru mukadimah Ustaz. Baru mukadimah. Kan saya kan belum sebutkan hikmah salat subuh berjamaah. Kan baru mukadimah itu. Kalau antum dah capek, tidak apa-apa, kita sambung lain waktu aja, enggak masalah. La haula wala quwwata illa billah. Kaum muslim. Apa? Gimana? Suka lihat jam. Enggak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kalau bermuamalah dengan Allah itu selalu nilai kita lebih tinggi daripada bermuamalah dengan selain Allah. Oleh sebab itu harus kita dahulukan itu. Harus kita dahulukan itu. Makanya kalau para pemimpin, para pengambil kebijakan tahu bahwa menghidupkan sunnah Nabi itu lebih membuat mereka bermartabat, lebih membuat mereka lebih terhormat, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk bahkan untuk ikut. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, andainya para raja itu tahu kenikmatan yang didapat oleh orang yang menghidupkan agama ini, pasti mereka akan berebut tempat duduk dengan kita di sini. Cuman sayang yang sampaikan banyak para pembisik. Kalau pembisik itu banyak yang dibikin pembisik. Kalau bisik-bisik biasanya, kalau bisik-bisik biasanya makar. Biasanya makar. Sekarang jadi pembisik pemimpin dia, besok jadi lawan politik pemimpin dia. Jangan bilang pengkhianat, jangan. Suka lompat pagar. Lompat pagar. Di mana ada kepentingan, aku ada di situ. Padahal yang menyelamatkan adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang senantiasa bermunajat, orang-orang yang tidak berebut untuk kepentingan duniawi. Karena orang yang rajin salat subuh berjamaah, pasti baginya dunia tidak begitu berharga, tapi dunia akan mengejarnya. Mana yang lebih enak, Pak? Awak mengejar atau awak dikejar? Awak dikejar, kita dikejarnya. Ya tak? Mana lebih bangga Bapak? Ngejar-ngejar dia atau dia ngejar Bapak? Pasti lebih pede kita bahwa kita dikejarkan. Kalau kita cerita, subhanallah, kemarin saya ketika di Jakarta 2 tahun, banyak yang ngejar-ngejar saya. Daripada saya ketika di Jakarta, berapa orang yang saya kejar, tidak ada yang dapat. Maka dunia itu seperti itu. Biarkan dia mengejar kita. Jelas? Capek kita ngejar dunia itu saya. Sebab dikejar dia lari. Kata Nabi SAW. Tapi kalau kita tinggalkan dia, baru dia tahu. Itu bapak tuh, abang tuh harus kita dapat. Karena dia berharga bernilai. Jadi berpaling daripadanya membuat dia cinta pada kita. Kalau kita kejar, dia berpaling dari kita. Kita yang lelah sendiri. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang sudah begini tidak akan menjadi saingan yang menghentikan langkah kita mendapat yang kita inginkan. Ma'asyarul kiram. Apa kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan untuk orang yang hadir solat subuh berjamaah? Tadi sudah dikatakan, kalaulah pahalanya, sunatnya lebih baik dari dunia dan seisinya,
tentu wajibnya tak terkira lagi oleh kita. Makanya orang yang masuk surga, yang terakhir masuk surga, nikmat yang dia dapatkan 10 kali lipat nikmat dunia. Terakhir masuk surga tuh. La ilaha illallah. Ustaz, orang masuk surga dan masuk semuanya ahli surga. Kalau mereka ada masuk, ada yang sendiri merangkak menuju surga karena baru keluar dari neraka. Allah dicuci di suatu sungai Ma'ul Hayat, dibersihkan kerak-kerak neraka daripadanya. Nah, sudah terbangun surga itu olehnya 60 tahun perjalanan atau 70 tahun perjalanan, lalu dia minta masuk surga. Kata Allah SWT, mau tidak kamu saya berikan yaitu sebesar kenikmatan dunia? Mau ya Allah, katanya. Mau dia. Kenapa enggak? Karena dulu dia masuk neraka itu gara-gara ngejar gaji 3 juta. Ini diberikan balasan seluruh yang dimiliki umat manusia di dunia ini. Mau enggak dia? Mau enggak? Sekarang dia meninggalkan sholat subuh gara-gara sholat jemaah, maksud saya, gara-gara 3 juta, 2,5 juta tadi. Sekarang diberikan kepadanya seluruh yang kau kejar, dari seluruh yang dikejar umat manusia di dunia ini saya berikan kepadamu. Mau enggak? Pak, andainya dikatakan oleh pimpinan Bapak gaji sebulan? Jangan bilang rahasia. Nah, misalnya, Pak, ya, Bapak sholat subuh ya, habis itu saya kasih ngaji senilai seluruh gaji seluruh karyawan. Mau enggak? Mau enggak? Jangan mau lagi, mau sekali. Nah, mau dia. Lalu Allah katakan walaka mithluh, walaka mithluh, walaka mithluh, walaka mithluh. Diulang oleh Allah 5 kali lipat lagi. Sampai 5 kali lipat dibilang, raditu ya Rabb, sudah cukup ya, sudah cukup katanya. Dikiranya itu sudah terlalu banyak. Bayangkan dengan yang awal-awal masuk surga, yang masuk surga tanpa hisab, yang dekat-dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa nikmat mereka beri. Oleh sebab itu saya selalu pesan pada diri sendiri dan bapak-bapak dan ibu dimanapun berada, jangan jauh-jauh dari jalan Nabi. Kalau kita nempel dia terus, mudah-mudahan dekat juga di surga. Tapi kalau dia ada jauh, belok kiri, belok kanan, takut nanti mana udah sementara ini tidak nampak kan. Orang dah mulai makan, awak juga belum nampak. Macam Ahmad semalam tidak nampak, dia menjauh dia. Akhirnya awak dah makan, dia belum dapat makan. Rupanya masuk angin. Nah, jadi kalau muslimat dirahmati Allah, makanya jangan menjauh. Ada dulu syekh datang dari Kuwait, dari Arab Saudi. Ada 2 teman, artinya junior saya. Dia nak ngajukan masuk S2 di Arab Saudi. Saya bilang, satu, jangan jauh dari saya. Jangan jauh-jauh dari saya. Tempel saya terus. Pergi makan, ikut kalian makan. Kan ikut makan aja nak mau. Saya masuk ruangan, ikut masuk ruangan. Sebab saya mana tahu kesempatan itu datang di saat itu. Nah, sekarang kan yang didengar, yang diberi izin berikan syafaat hari kiamat itu siapa? Rasulullah SAW. Maka tempel dia terus. Jangan peduli dipanggil orang yang lain. Enggak, saya ikut Nabi. Sebab di sini penentu. Oh enggak, di sini banyak orang ramai, jangan. Ikut ke Nabi SAW. Karena kita butuh dekat-dekat dengannya, karena pasti hidangan untuk Nabi. Pasti hidangan untuk Nabi lebih istimewa. Dan Nabi tidak membatasi kita untuk, beda kalau pejabat kadang-kadang awak ajudannya dia makan, awak tidak makan, itu lain. Kalau Nabi tidak, awak suruhnya makan dulu kan, kita suruhnya makan dulu. Tempel Nabi terus, saya bilang tempel saya terus. Alhamdulillah. Ketika makan mereka dan bawa berkah sekalian. Cerita-cerita tersebut oleh Syekh, apa yang bisa saya bantu katanya. Dia ketua jurusan pula.
kepala prodi, ketua prodinya di sana untuk pasca sarjana. Tinggal saya meluruskan lagi. Kan dia bilang apa yang bisa saya bantu? Memang bisa dibantu, saya bisa. Yalah, ini 2 orang ini mau mengajukan masuk S2. Bawa sini berkasnya. Insya Allah pulang dari sini dalam jalsa pertama, dalam rapat pertama ini akan saya bahas. Alhamdulillah 2 pekan sampai di sana ditelepon, Ustaz Dasman sudah saya ajukan ke rektor dan diterima. Cuman visanya lambat datang. Itu aja. Visanya 2 tahun baru datang. Artinya mendekati orang yang seperti ini, Nabi SAW tak pernah rugi kita. Dan darahnya yang paling diberikan oleh Nabi SAW penekanan adalah salat subuh berjamaah secara khusus dan salat fardu berjamaah secara umum. Nabi SAW kalau selesai salat biasanya nanya dia, ahadara fulan, semacam ada absen gitu. Kalau dia absen penting apa enggak ya? Penting. Ahadara fulan, enggak ternampak. Nabi SAW katakan inna athqalas salati alal munafiqin salatus subhi wa salatul isya. Yang paling berat salat berjamaah itu bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Oleh sebab itu ini sunatnya seperti apalagi wajibnya. Yang kedua, bahwa salat fardu berjamaah, salat subuh berjamaah itu disaksikan oleh malaikat. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahari yajtami'una inda salatis subhi. Malaikat itu ada pergantian shift tugasnya, ada yang tugas malam, ada yang tugas siang. Subhanallah, bertemu mereka di waktu salat subuh. Istilahnya apa istilahnya pergantian shiftnya? Di waktu salat subuh. Nah, Allah bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Maksud Allah bertanya bukan Allah tidak tahu, maksudnya untuk membanggakan orang-orang itu kepada para malaikatnya. Apa katanya? Wa adraknahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusalluna ya Rabbana. Kami ketika turun ketemu mereka salat, ketika balik ketemu juga mereka salat. Allah SWT membanggakan. Yang ketiga, siapa yang sholat subuh berjamaah fi zimmatillah, dalam jaminan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah yang jamin, kalau Allah yang jamin, syaitan aja angkat tangan. Syaitan kalangan jin, apalagi syaitan agak dari kalangan manusia. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Apalagi jaminan di sini yang berkaitan dengan keimanan dan Islam kita. Siapa yang menjaga sholat subuh berjamaah kokoh. Tuan-tuan mungkin pernah dengar tentang Buya Abdul Malik Amrullah, pernah dengar? Tidak boleh orang Minang tidak tahu. Orang mana dia? Orang Meninjau. Ayah Buya Hamka rahimahullah jami'an. Di masa penjajahan Jepang, beliau itu dan bersama para ulama dan kiai dipanggil, dikumpulkan di sebuah lapangan di Batavia waktu-waktu seperti ini, matahari terbit, karena memang orang Jepang menyembah matahari. Disuruhlah para ulama dan kiai-kiai ini untuk sujud dan rukuk ke matahari. Kalau antum kiainya gimana? Senapang, ditodong, di bawah todongan senjata. Yang tidak mau berarti siap ditembak. Orang Jepang, ada yang pernah ketemu Jepang masa penjajahan? Apa enggak ya? 61 enggak ketemu. Yang seumur saya lah mungkin misalnya. Yang umur 80 ada? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Antum enggak, masih 30 ya. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jepang tuh kata orang tua kita dulu 3,5 tahun Jepang lebih sakit dan pedih daripada 350 tahun Belanda. Nah, bayangkan itu. Nah,
Kalau ini kiainya, ini buyanya, hampir dipastikan ikut paksaan itu. Dan ini kan darurat. Artinya hati tetap beriman, tetapi dia menunduk dan ruku'. Bukan menerima, bukan ridha, tidak ridha. Insya Allah dimaafkan Allah SWT. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang terpaksa hatinya tetap beriman, tidak masuk kafir. Walaupun sujud dan karena dipaksa. Kalau tidak kan ditembak. Tapi ayah Buya Hamka memang istimewa. Darah Minang, darah mukmin ya. Ya, darah pemberani. Karena senantiasa bangun di dini hari. Senantiasa bermunajat kepada Ilahi. Akhirnya hanya dari sekian banyak sendiri dia tetap tegak. Tidak mau tunduk kepada ciptaan Allah. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan sujud ke matahari, jangan sujud ke bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Kalau kalian benar-benar ibadah. Ini yang dipegang oleh Buya. Ditembak? Ternyata tidak. Karena memang hati itu di tangan Allah. Allah jadikan hati orang kafir itu, orang Jepang itu menghormati orang yang punya prinsip hidup. Dia punya prinsip, ini orang hebat. Dia hormatinya. Padahal kan sebenarnya dia katakan akan dibunuh kan. Nah, ditanya oleh Buya Hamka setelah kemerdekaan, apa ya dulu tidak berani tidak sujud, padahal diancam bunuh. Dia bilang, nah, yang ayah tahu sakit itu mati itu tidak ada yang tidak sakit. Mati di tempat tidur sakit juga. Innalil mauti la sakarat. Mati ditembak juga sakit. Nah, kalau sakit untuk apa takut? Iya tak? Digini sakit, digini dah sakit. Bahkan untuk apa takut ditembak? Masya Allah. Ingat dia kata-kata Buya Abdul Malik itu. Semoga di bumi Minang ini lahir-lahir orang, insya Allah sudah nampak bibit-bibitnya. Ini jangan sia-siakan. Orang-orang hebat-hebat banyak dari sini. Bahkan sampai ke luar negeri. Kita mungkin bisa mendengar Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di antara murid-muridnya adalah tuanku Imam Bonjol. Ada lagi seorang ahli pemilik sanad tertinggi di masanya, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Masih banyak lagi. Bahkan di antara guru-guru kami juga ada di antara mereka yang di sana. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Allah jaga bi zimatillah. Di antara hikmahnya adalah siapa yang sholat subuh berjamaah seperti sholat malam sempurna semalam. Ya, isya sholat setengah malam. Dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah seperti sholat sepanjang malam. Subhanallah, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan Allah berikan kelebihan itu kepada orang-orang yang hadir di rumahnya di waktu sholat subuh berjamaah. Kemudian sholat secara umum menghapus dosa-dosa antara sholat dengan sholat itu. Kalau tak ada lagi dosa, Allah ganti dengan kebaikan. Itu sholat secara umum. Apalagi sholat subuh yang lebih afdal. Sholat subuh disaksikan. Dan Allah bersumpah dengan waktu subuh. Wal fajri walayalin ashr. Allah tidak bersumpah dengan makhluknya kecuali yang utama. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT, bahwasanya salat subuh berjamaah itu mendatangkan rezeki, memudahkan jalan kita. Allah mudahkan. Dan salat subuh berjamaah menguatkan iman, bebas dari kemunafikan. Walaupun hadis yang berbunyi siapa yang salat subuh berjamaah kutibat lahu bara'atan, dituliskan baginya pembebasan dari nifak
dan enggak apa namanya ishhadu afwan man la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang yang senantiasa ke masjid, saksikan dia beriman. Secara lafaz ini adalah lafaz yang riwayatnya tidak sahih atau dhaif, tetapi makna secara umum bahwasanya Nabi mengatakan salat berjamaah itu adalah tanda iman. Sebab dikatakan yang paling berat bagi kaum munafikin adalah salat subuh dan salat isya. Berarti ringan bagi kaum mukminin. Maka biar kalau sudah ringan bagi kita salat ini berjamaah, mudah-mudahan kita termasuk ahlul iman. Dan yang selanjutnya Nabi mengatakan siapa yang menjaga dua salat di waktu dingin, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat di waktu yang dua ini yang dingin, kapan waktu dingin? Asar dan subuh, pasti masuk surga. Subhanallah. Semoga Allah SWT jadikan kita, dan masih banyak lagi fawaid dan hikmah, dan tentu saja yang sangat-sangat juga kita harapkan kalau kita sholat subuh, apalagi kalau subuhnya dilambatkan sedikit, bukan langsung azan langsung qamat, ya, menunggu lebih lama. Kemudian sholatnya lumayan seperti imam, Masya Allah, tidak panjang sekali, juga tidak terlalu pendek. Jangan inna a'tainah atau wal asri, ya, belum hilang kantuk, dah selesai sholat, habis itu langsung pulang. Tentu nak tidur kita, tidur di waktu selepas subuh, rezeki dipatok ayam kata orang tua kita. Iya, artinya barakah hilang. Kadang Nabi SAW mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nah, kalau seandainya antara terbit matahari dengan sholat subuh tak terlalu panjang, insya Allah kantuk pun hilang. Sehingga tidur setelah subuh insya Allah dapat diantisipasi dengan itu. Apalagi kalau setelah subuh tidak pulang. Seperti sekarang, kan tidak ada yang tidur nih. Apalagi yang depan saya. Yang depan saya. Nah, karena ada yang tidur, saya bilang kalau ngajar di mahasiswa itu boleh tidur, tapi siap-siap saya bangunkan. Siap-siap saya bangunkan. Caranya itu terserah saya. Biasanya tidak pakai ayo bangun, tidak, pandailah saya. Kalau nak tahu jadi mahasiswa saya. Nah, itu. Jadi antara cara saya gitu. Siapa yang lapar di kelas, siapa yang belum sarapan tadi, kan nunjuk atau ini coba bangunkan itu. Udah sarapan apa belum? Dengan sarapan langsung bangun ya. Nah, ini disiapkan sarapannya. Nah, kalau makan siang, pas waktu makan siang saya ngajar, gitu juga kadang dia siapkan makan siangnya. Sering kami makan basamu di dalam kelas. Nah, alhamdulillah. Itu kalau waktu ada rezeki, kalau tidak saya diam-diam aja. Nah, kemudian termasuk yang saya dorong juga, ya, siapa yang menikah di semester saya ngajar, insya Allah saya beri nilai A. Nah, jadi nanti kalau ada anak apa-apa, ibu-ibu yang kuliah di Unsuska, suruh masuk di lokal saya. Habis itu suruh dia nikah, insya Allah saya kasih nilai A. Nah, sebab apa? Yang menikah di waktu kuliah itu orang hebat, orang tuanya orang hebat. Sebab kebanyakan orang tua bila anak menikah dipecat anak jadi anak. Kan ya? Anak menikah berhenti jadi anak adanya. Selambung masih anak ambo, tidak anak aden, tidak boleh menikah di waktu kuliah. Akhirnya terpaksa bawa anak orang yang tidak sah ke rumah. Kadang-kadang na'udzubillah syaitan bekerja sehingga banyak yang tembus sebelum ada surat izin menembus. Allah musta'an. Akhirnya bikin pekerjaan besar bagi keluarga, bukan lagi orang tua, keluarga. Makanya itu bedanya negeri yang menghargai ilmu dan agama dengan negeri yang setengah-setengah. Kalau di negeri yang berjalan syariatnya, orang menikah setelah kuliah itu diapresiasi. Kalau tidak ada bantuan langsung dan subsidi langsung dari pemerintah, tapi orang-orang yang berpunya, orang-orang kaya memberikan partisipasi.
Sehingga ada di sana orang kaya dari keluarga Taufik Hariri yang benar dia di Lebanon itu, dia ada keluarga di Madinah, dan masih banyak lagi yang lain. Mereka punya banyak perusahaan, satu perusahaan khusus untuk bantuan orang-orang yang memerlukan. Di antaranya adalah mahasiswa yang menikah. Jadi ada bantuan gula, beras, minyak goreng. Cuma yang tak ada lado tu. Lado tak ada. Mungkin karena mahal barangkali ya. Nah, jadi semuanya ada, tepung ada. Jadi kadang susu pun ada, semua. Itu rutin setiap bulan. Syaratnya antum menikah. Udah nikah, urus kartunya, dikasih kartu, asal datang dapat. Tidak banyak urusan lagi, sekali aja ngurusnya. Minta rekomendasi dari fakultas. Di sebagian negara, bila mahasiswa menikah, beasiswa ditambah. Kalau di negeri kita, mahasiswa menikah, beasiswa dicabut dan wajib dikembalikan. Nah, tolong doakan para penguasa kita, mudah-mudahan mereka merubah ini. Iya, jangan mendukung yang apa tadi, ayam-ayam tadi, ayam-ayam apa tadi? Apa Cik? Allah musta'an. Yang kayak gitu itu merusak moral, menghilangkan rasa malu dari anak-anak kita. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya, khususnya para ulama, khususnya para penguasa, untuk menjaga ilmu dan agama kita ini. Barangkali demikianlah Pak ya, seperti semalam juga jelas semuanya, sehingga tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Iya, iya. Nah, perempuan juga mendapatkan. Kenapa tidak? Karena Allah dan Nabi-Nya menyuruh mereka yang salat di rumahnya. Kalau dia datang, mudah-mudahan juga dapat. Wallahu ta'ala alam. Di masjid dapat. Alhamdulillah. Mau jadi perempuan? Mau jadi perempuan? Enggak. Syukurilah untung kita jadi laki-laki, dan syukuri untung kita jadi perempuan. Masing-masing ada keutamaannya. Pokoknya jangan takut. Tapi yang penting bapak jangan lupa bawa dia ke surga. Itu aja yang penting. Jangan masuk surga sendiri. Bawa dia ke surga. Doakan terus. Beri, kalau dapat ilmu sampaikan ke dia. Kalau berinfak jangan awak terus, suruh dia. Kan ada ibu-ibu, Ustaz, suami saya tak ada duit katanya. Apakah saya daftar korban atau suami yang daftar? Saya bilang beri uang tuh sama suami, disuruh dia yang berkorban atas namanya. Apa sebab? Ibu dapat pahala sedekah, dapat pahala korban. Karena tuan rumah, kepala rumah tangga berkorban atas namanya dan pahalanya untuk seluruh keluarga. Tapi kalau seandainya ibu yang korban, bapak tak terbawa. Itulah makanya saya sangat selalu menghasung jangan sampai ibu-ibu yang jadi pemimpin. Harus bapak. Nah, mau tahu alasan saya? Mau tahu alasannya? Coba lihat. Kalau ibu jadi presiden, suaminya jadi bapak presiden, tidak dapat jadi gelar bapak presiden, karena memang ibu-ibu tak kuat ngangkat laki-laki. Kalau laki-laki kuat ngangkat perempuan, kecuali gemuk sekali. Nah, coba lihat Pak, mohon maaf nih, saya tambah dikit waktunya di luar konteks ini. Perempuan jika jadi presiden, suaminya tak jadi apa-apa. Ibu-ibu dengar tuh, jangan jadi presiden dah. Nah, tapi bila bapak yang jadi presiden, istrinya jadi ibu presiden. Jelas tuh? Kalau bapak jadi presiden, ibu bebas di seluruh kantor presiden. Bebas di istana. Bila istrinya jadi presiden, bapak terbatas geraknya di istana. Ya, tidak bisa masuk. Mohon Pak,
Bapak tidak bisa masuk, ini privasi presiden. Ya kan? Tapi kalau ibu, bapak yang jadi, tidak ada yang melarang ibu masuk. Sebab kalau dia larang nanti bahaya, ceramah dia. Nah, ini sudah fitrah, ini sudah fitrah. Maka Allah jadikan laki-laki jadi pemimpin. Kalau ibu jadi raja, jadi ratu, suami tidak pernah jadi raja. Sebab kalau jadi raja pula berkalau nanti ratu sama raja. Tapi kalau suami jadi raja, maka istrinya langsung jadi ratu atau permaisuri. Nah, permaisuri pula ngatur raja lagi. Iya tak? Jadi memang tidak berkuasa pun perempuan tetap menguasai penguasa. Iya tak? Makanya keluarkan, saya bilang kemarin, di mana saya bilang kemarin, PP nomor 10 itu. Tahu lah, masih PP nomor 10 di masa Pak Soeharto dulu keluarnya itu gara-gara Ibu Tin Soeharto waktu itu, karena dia khawatir Pak Harto menikah lagi. Akhirnya dikeluarkan PP nomor 10 bahwa siapa yang jadi penyelenggara negara tak boleh menikah kecuali izin istri pertama. Akhirnya menderita lah bapak-bapak ini semuanya. Coba akan lebih dahsyat lagi bila yang memimpin perempuan. Bila Bu Gubernur laki-laki, istrinya jadi ibu gubernur, ketua TP kakak. Iya tak? Jadi ketua Dharma wanita. Tapi bila ibu yang jadi gubernur, bapak jangankan jadi bapak gubernur, jadi Dharma pria pun tak ada. Betul kan Pak ya? Sampai ke RT RW, bahkan ustadz. Bila ustazah bersuamikan yang bukan ustadz, dia tetap dengan ustazahnya, ini jadi sopir ustazah. Tapi kalau ustadz suaminya, walaupun tak ustazah, istrinya tetap dipanggil minimal umi sama orang. Oh di Jawa nyai, ya kan? Kadang dipanggil juga ustazah gitu. Buktinya istri saya banyak minta fatwa orang kepadanya. Iya umi, apa hukumnya ini, apa hukumnya? Awak boleh terus jawab jadi. Kenapa tidak langsung aja ke saya? Saya bilang, curiga pula dia. Karena ada sedikit yang bertanya tuh jando tuh masalah. Akhirnya dia nanya sama ustazah, baliknya ke ustadz juga. Iya, karena kalau suaminya ustadz, pasti istrinya dibilang ustazah. Jelas ya? RT juga kayak gitu. Bila suaminya RT, istrinya disebut Bu RT. Tapi kalau istrinya RT, suaminya tidak disebut Pak RT. Nah, sebab itu. Itulah sebabnya kenapa angkat yang laki, jangan angkat yang perempuan. Oleh sebab itu makanya laki-laki yang ke masjid, ibu-ibu kalau mau ke masjid dipersilahkan, kalau tidak juga di rumah juga baik, bahkan untuk sholat lebih baik di rumah kata Nabi SAW. Tapi kalau seandainya di rumah itu lebih cepat membuat gorengan, lebih cepat bikin sayur, lambat sholatnya, datang ke masjid. Kan ada sebagian ibu, bukan ibu aja, bapak juga kalau sudah di rumah lambat sholatnya. Nah kalau sudah demikian, di saat seperti itu lebih dianjurkan untuk sholat di masjid dengan tetap menjaga adabul masjid, adab di masjid dan jalan menuju masjid. Ya Pak ya, insyaallah mudah-mudahan mereka dapat juga. Ya, tapi seperti apanya Allah yang lebih tahu. Karena Allah, Nabi bilang lebih afdal, berarti lebih utama. Berarti Allah Maha tahu apa yang akan diberikan. Intinya jangan risau. Bila bapak bawa dia ke surga, tidak dapat bidadari pun tidak perlu takut, sebab dia lebih cantik nanti dari bidadari. Tidak usah pikirkan salon lagi, tidak apa-apa. Ya, mempercantik istri di surga tidak perlu dengan salon, dengan amal soleh. Semakin tinggi amal soleh kita, semakin rajin sholat subuh kita berjamaah, mudah-mudahan istri kita semakin cantik insyaallah.
Ya sesuai kelas surga kita. Kalau dapat Firdaus tentu ya dayang-dayangnya kelas Firdaus pula. Di dunia aja ada 8 bedanya, bintang 5, bintang 4, bintang 3 kan beda pelayannya. Kan beda? Betul. Nah, katanya oke, orang yang tahu dulu kita kan. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Cuman yang di dunia ini banyak haramnya. Ya kalau di sana banyak muhtaramnya, terhormatnya. Karena di sana semuanya halal. Kita diuji di sini, ada yang halal, ada yang haram. Yang halal silakan, yang haram tinggalkan. Terima kasih dan mohon maaf. Kan sudah bilang tadi sebentar, perlu ditanya lagi, dah jelas. Bapak nanya lagi. Ini nambah lagi nanti ya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya, khususnya pengurus Masjid Nurul Hidayah. Kalau tidak ada izin tidak bisa saya bicara nih. Tapi setelah dapat izin ini Masya Allah bebas mula. Biasanya orang ngaji 1/4 jam, ini 3 kali 1/4 jam. Lebih pula. Ya rasain tuh. Kenapa suruh saya? Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.